Ya begitu. Kemudian saya nggak menyangka, karena itu sebelum saya transplant, saya memutuskan begini. Kenapa saya memutuskan transplant? Itu karena saya pernah belajar ilmu mantik di Madrasah Aliyah. Di situ kan diajari tentang logika, menggunakan logika yang terbaik. Itu inti dari ilmu mantik. Logikanya adalah berdasarkan ilmu mantik, logika sesimpel itu saja. Dan sekali lagi kan Tuhan afala ta'qilun. Jadi misalnya nggak perlu pertimbangan-pertimbangan yang aneh-aneh, pakai logika itu. Nah kemudian, tetapi kan saya tidak membayangkan bisa sehat kembali dalam pengertian normal. Karena itu sebelum transplant, minta maaf, saya beli helikopter. Saya beli helikopter, bayangan saya nanti setelah pulang dari transplant, ya mungkin saya nggak membayangkan bisa jalan, bisa naik mobil, saya bisa setir mobil, bisa lari, saya nggak bayangkan itu. Karena itu saya beli helikopter, siapa tahu nanti saya perlu ke anak perusahaan mana, saya naik helikopter aja. Ternyata sampai sekarang helikopter itu cuma saya pakai 2 kali, nggak pernah saya pakai. Bahkan ini sudah 3 tahun nggak pernah saya pakai. Karena ternyata saya diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat, dan kemudian waktu itu saya memutuskan karena selama saya sakit perusahaan dipegang oleh anak saya dan tetap maju. Karena itu saya tidak ingin balik ke perusahaan. Saya bertekad untuk menulis buku dan mengurus pesantren. Karena di keluarga saya, di keluarga saya itu punya kira-kira 120 madrasah. Tapi saya nggak pernah ikut ngurus karena sibuk cari duit. Dan di situ saya bertekad sudah saatnya saya mengurus pesantren ini. Karena itu, karena saya kenal dengan istrinya Perdana Menteri Singapura dan sebagainya, saya kerjasama internasional, saya bangun satu pesantren internasional. Maksud saya nanti kalau ini berhasil, kita copy ke 120 pesantren milik keluarga ini. Nah, pesantren namanya International Islamic School, dan itu sudah jalan. Tapi ya itu tadi, mungkin Pak SBY melihat kok ini ada orang nganggur gitu, dikira nganggur saya. Padahal saya pengen sekali menjadikan pesantren itu bagus dan dikopi gitu. Nah terus dipanggil Pak SBY untuk jadi dirut PLN itu, dan itu saya tidak langsung iya, Pak, Bapak ini tidak salah nunjuk saya jadi dirut PLN. Saya ini tidak ngerti listrik, bukan insinyur listrik, saya ini lulusan Madrasah Aliyah, kemudian ya orangnya nggak terlalu jelas. Maksud saya, ya saya begini, masa mau jadi direktur utama perusahaan listrik negara pakai sepatu cat, bayangan begitu. Terus maksud saya jangan sampai nanti saya menyusahkan presiden, saya nggak mau menyusahkan presiden. Nah tapi presiden bilang, Pak kita tahu bukan sarjana listrik dan seterusnya, tapi saya memerlukan leadership dan manajemen dari Pak Dahlan. Oke, jelas. Karena waktu itu presiden rupanya sudah sangat gundah terhadap keadaan listrik. Sampai beliau bercerita waktu itu, Pak Dahlan, bayangkan parahnya listrik ini. Saya ini kalau ke daerah pasti diserbu oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, semua mempersoalkan listrik. Nggak pernah saya ke daerah yang tidak mempersoalkan listrik. Bahkan istri saya, dia bilang, presiden bilang, itu terima SMS dari Medan, itu 1 bulan, itu 3.000 SMS yang mengeluh tentang listrik, belum dari seluruh Indonesia. Jadi rupanya presiden sudah nggak ada jalan lain, sehingga agak ngawur-ngawur sedikit menunjuk saya. Gitu. Tapi terus kemudian saya ngajukan syarat lagi, Pak, Bapak tahu saya orang sakit, bukan orang sehat, karena itu saya akan tanya ke dokter, boleh nggak menerima beban yang begitu berat sebagai dirut PLN, yang persoalannya juga begitu berat. Persoalan korupsinya yang luar biasa di situ, semua orang menganggap yang paling bobrok itu PLN, lahir batin udah bobrok, kemudian mati lampu kayak gitu banyaknya, kemudian krisis listrik begitu berat, boleh nggak saya menangani pekerjaan seperti itu? Presiden bilang, ya silahkan tanya dokter. Terus saya kembali ke RRC, saya tanya, kemudian 1 minggu diperiksa. Setelah 1 minggu diperiksa, sayangnya dokter mengatakan Pak Dahlan sehat sekali katanya.
Kemudian kembali ke Jakarta, ya saya harus melapor apa adanya. Menurut dokter boleh. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak, tapi persoalan listrik ini kan beratnya luar biasa. Saya kalau ini harus berhasil, maka direksinya nanti harus kompak. Tidak boleh direksinya tidak kompak. Tidak boleh direksinya masing-masing direktur punya backing sendiri-sendiri di luar. Direktur A dipilih oleh Menteri Keuangan, Direktur B dipilih oleh Menteri yang lain, Direktur C dibackingi oleh pengusaha apa, Direktur D dibackingi oleh politisi siapa. Saya nggak mau begitu. Nanti loyalitasnya tidak kepada direktur utama, loyalitasnya nanti kepada sponsor masing-masing. Itu saya tidak mau. Nah terus gimana? Saya mohon diberi prioritas untuk saya menentukan sendiri siapa saja Direktur PLN yang akan mendampingi saya. Saya berjanji kepada diri sendiri, saya tidak akan membawa orang luar satupun. Saya semuanya akan mengangkat orang dari dalam. Cuma harus saya yang memilih. Karena ini harus betul-betul kompak dan harus orang yang terbaik. Saya tidak mau direksinya, nanti salah satu direksi terkenal, oh dulu tukang korupsi. Salah satu direksi dikenal, ini dulu suka ambil komisi. Saya nggak mau. Saya seleksi benar yang kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan, integritasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau soal pinter, semua orang PLN pinter, karena lulusan fakultas elektro umumnya pasti pinter. Mana lulusan fakultas elektro yang nggak pinter? Pasti nggak lulus dia, bahkan nggak akan kuliah di elektro kalau waktu SMA nggak pinter. Sehingga sudah, saya nggak melihat pinter atau tidak pinter, karena pasti pinter. Tapi integritas adalah nomor satu. Ini nggak bisa ditawar. Baru yang lain-lain.